Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sudah siap belajar matematika hari ini? Ya, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang eksponen atau perpangkatan. Sebenarnya materi ini telah kalian dapatkan ketika kalian duduk di bangku SMP. Lebih tepatnya pada saat kalian duduk di bangku kelas 9. Masihkah kalian ingat tentang materi ini? Sebelumnya, adapun tujuan dari mempelajari materi ini adalah yang pertama, peserta didik dapat memahami konsep bilangan berpangkat dan sifat-sifatnya dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menyelesaikan operasi bilangan berpangkat dengan percaya diri. Oke, langsung ya. Kita akan mempelajari yang yaitu tentang pengertian bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama, di mana bilangan berpangkat itu sendiri adalah A pangkat N, yang artinya A dikali A dikali A dikali A sebanyak N faktor, di mana A disebut bilangan pokok atau basis, A-nya merupakan elemen dari bilangan real, dan N-nya disebut pangkat atau eksponen. Contohnya, misalkan ada bilangan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2, atau contoh yang kedua, 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dapat disederhanakan atau ditulis menjadi perpangkatan. Jadinya 2 pangkat 5. Sedangkan untuk contoh yang kedua, 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 dapat ditulis atau disederhanakan menjadi 5 pangkat 4. Nah, cara membacanya adalah 2 yang ini itu tetap 2. Nah, sebelum angka 5 yang di atas ini, kita sisipkan kata pangkat. Kemudian baru kita sebutkan angka yang kecil di atas ini, 5. Jadinya bacanya 2 pangkat 5. Sedangkan yang bawah jadinya bagaimana? Ya, betul sekali. 5 pangkat 4. Nah, pangkat di atas berfungsi untuk menentukan jumlah faktor yang diulang. Seperti itu. Nah, selanjutnya pelajari tentang jenis-jenis bilangan berpangkat. Ada berapa jenis-jenisnya? Ada 3. Yang pertama, bilangan berpangkat bulat positif. Yang kedua, bilangan berpangkat bulat negatif. Yang ketiga, bilangan berpangkat 0. Nah, untuk yang pertama, tentang bilangan berpangkat positif. Adapun sifat-sifat yang akan kita pelajari pada kesempatan ini yaitu ada 6. Yang pertama yaitu sifat perkalian. Sifat yang pertama ini sifat perkalian berlaku manakala ada dua buah bilangan bulat yang sama dipangkatkan, misalkan A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Jadi pangkatnya itu tinggal ditambahkan ketika bilangan perpangkatannya itu dikali. Sedangkan yang kedua biasanya disebut dengan sifat pembagian dalam perpangkatan. Berlaku manakala ada dua bilangan bulat A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, maka hasilnya akan menjadi A pangkat M dikurangi N. Jadi pangkatnya tinggal dikurangkan. Seperti itu. Yang selanjutnya yaitu sifat yang ketiga ini, misalkan ada sebuah bilangan bulat A dipangkatkan dengan bilangan bulat misalkan M, kemudian bilangan bulat ini dipangkatkan lagi dengan bilangan N. Maka hasil perpangkatannya adalah A dipangkatkan dengan M dikali N. Jadi pangkatnya dikalikan. Seperti itu. Yang keempat, itu misalkan ada dua bilangan bulat. A dikalikan dengan B misalkan. Kemudian dipangkatkan N. Maka bisa juga
dijabarkan menjadi A pangkat N dikali dengan B pangkat N. Kemudian yang untuk sifat yang kelima itu, nah untuk sifat yang kelima ini sendiri hampir sama sebenarnya dengan sifat yang keempat. Cuman yang kelima ini operasinya itu pembagian. Jadi misalkan ada dua buah bilangan, A dibagi atau A per B dipangkatkan dengan N. Maka bisa kita jabarkan menjadi A dipangkatkan N per B dipangkatkan N. Nah, sifat yang terakhir untuk bilangan berpangkat bulat positif yaitu ada sebuah bilangan, basisnya ini dipangkatkan dengan bilangan pecahan, misalkan M per N. Tuh, maka hasilnya menjadi akar A dipangkatkan M, N-nya yang di bagian luar. Gitu, seperti itu. Nah, contohnya ya. Untuk sifat yang pertama tadi bagaimana? Ya, ini kan ada dua bilangan bulat kan sama, basisnya udah sama. Nah, kemudian pangkatnya yang pertama ada 2 dikalikan dengan 3 pangkat 3. Maka hasilnya menjadi 3, pangkatnya ditambahkan 2 ditambah 3. Maka hasilnya 3 pangkat 5. Nah, untuk yang kedua, sifat pembagian dalam perpangkatan. Jadinya misalkan ada 2 pangkat 5 dibagi dengan 2 pangkat 3. Maka karena ini pembagian dan bilangan pokok atau basisnya sama, maka pangkatnya dikurangkan. Jadinya 2 pangkat 5 dikurangi 3 menghasilkan 2 pangkat 2. Selanjutnya yang ketiga. Tadi sifat perpangkatan, pangkat dipangkatkan. Kalau pangkat dipangkatkan jadinya pangkatnya dikali. Berarti yang ini untuk soal yang ketiga, 6 dipangkat 5 dipangkatkan 2 menjadi 6, pangkatnya dikali, jadi 5 dikali 2, jadinya 6 pangkat 10. Nah, yang keempat tadi sifatnya bagaimana? Ya, berarti ini kita keluarkan 2 dikali 3 dipangkat 2, jadinya 2 pangkat 2, 2 pangkat 2, dikali 3 pangkat 2. Hasilnya bisa kita hitung ya. 2 pangkat 2 artinya 2 kali 2. 2 kali 2 berapa? 4. Dikali 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 berapa? 3 kali 3. Berarti dikali 9. 4 kali 9 hasilnya 36. Nah, yang terakhir nih. Yang terakhir masih ada satu lagi ya. Yang kelima berarti gimana? Ayo. Berarti 2 dipangkatkan 3 per yang bawah 3 dipangkatkan 3. Ini hasilnya bisa dihitung sendiri ya. Nah, yang terakhir misalkan ada A pangkat 2 per 3. Maka bisa kita tulis akar yang bagian atas pangkatnya ditaruh di dalam. A pangkat 2. Nah, yang bawah ditaruh di luar. Jadi, bacanya akar pangkat 3 dari A kuadrat. Seperti itu. Yang kedua, dari jenisnya, bilangan perpangkat bulat negatif. Nah, jika ada, jadi untuk bilangan berpangkat bulat negatif, bagaimana cara mencarinya? Jika ada A, elemen R, dan A-nya tidak sama dengan 0, berlaku A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Contohnya misalkan, yang pertama, 2 pangkat negatif 3 sama dengan 1 per 2 pangkat 3. Sama dengan 1 per 2 pangkat 3 berapa? Iya, 2 kali 2 kali 2 hasilnya 8. Jadinya 1 per 8. Nah, yang kedua, kita gunakan sifat yang bilangan bulat positif tadi, yang A per B pangkat
N. Jadinya A pangkat N per B pangkat N. Nah, yang kedua sama. Berartinya jadi 1 pangkat negatif 3 per 3 pangkat negatif 3. Nah, 1 pangkat negatif 3 menggunakan sifat yang ini. Jadinya 1 per 1 pangkat 3 per yang bawah jadinya 1 per 3 pangkat 3. Sama dengan 1 per 1 kali 1 kali 1, 1. 1 per 1 hasilnya 1. Di per 1 per 3 pangkat 3, ini harusnya 27 ya. Sama dengan 27. Kemudian yang ketiga, misalkan gak harus angka ya, misalkan A pangkat negatif 3 dikalikan A pangkat negatif 7, berarti pangkatnya tadi gimana? Bilangan pokoknya udah sama, operasinya perkalian, berarti pangkatnya ditambah, betul, jadinya A pangkat negatif 10. A pangkat negatif 10 menggunakan sifat bilangan berpangkat bulat positif menjadi 1 per A pangkat 10. Nah, yang terakhir untuk sifat bilangan bulat positif, untuk sifat perpangkatan ada bilangan berpangkat 0. Yang pertama, A pangkat 0 itu sama dengan 1 untuk berapapun nilai A, kecuali A-nya 0 ya. A-nya harus tidak sama dengan 0. Selain itu, A pangkat 0 sama dengan 1. Misalkan kalian tidak percaya dengan A pangkat 0, apa iya Bu? A pangkat 0 itu sama dengan 1. Kita buktikan. Misalkan, Ibu ambil sebuah angka 3 pangkat 0. 3 pangkat 0 kan bisa ditulis dengan 3 pangkat 2 kurangi 2 kan? 2 kurangi 2 berapa? 0 kan? Berarti 3 pangkat 2 kurangi 2. Nah, ini kan kurang. Kalau kurang, jadinya apa? Dibagi. Berarti 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 berapa? 9. 9 dibagi 9, 1. Jadi, semua bilangan dipangkatkan 0, hasilnya 1. Nah, silahkan kalian kerjakan latihan soal ini untuk menambah pemahaman kalian. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan hubungi guru-guru masing-masing ya. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak salah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.